Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Info Bansos terkini, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi di channel ini, tempatnya kita berbagi informasi terbaru dan terpercaya seputar bantuan sosial dari pemerintah. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan kabar gembira. Karena tepat hari ini, 29 Agustus 2025, ada banyak sekali bantuan sosial yang cair untuk masyarakat penerima manfaat. Jadi, silakan disimak baik-baik, jangan sampai ketinggalan informasinya. Pertama, Program Keluarga Harapan, PKH. PKH kembali dicairkan untuk berbagai kategori. Mulai dari ibu hamil, balita usia 0-6 tahun, lansia di atas 60 tahun, penyandang disabilitas berat, hingga anak-anak sekolah dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Nominal bantuannya tentu berbeda-beda sesuai dengan komponen masing-masing keluarga. Pastikan dicek melalui buku tabungan atau ATM di Bank Himbara, yaitu BRI, BNI, Mandiri, maupun BTN. Kedua, bantuan pangan non-tunai, BPNT, atau kartu sembako. Untuk penerima BPNT, saldo sudah mulai masuk dan bisa dibelanjakan melalui e-warung atau agen yang sudah ditunjuk. Bantuan ini biasanya berupa saldo senilai Rp200.000 setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok, seperti beras, telur, dan bahan pokok lainnya. Ketiga, bantuan langsung tunai dana desa, BLTDD. Beberapa desa sudah menyalurkan BLT tahap bulan Agustus. Jadi bagi keluarga penerima manfaat di tingkat desa, segera konfirmasi ke kantor desa atau cek informasi dari perangkat desa setempat. BLT dana desa ini diberikan untuk membantu meringankan kebutuhan hidup sehari-hari, terutama bagi keluarga yang masuk kategori miskin dan rentan. Keempat, bansos pangan beras 10 kg. Selain bantuan tunai, ada juga bansos beras 10 kg yang disalurkan melalui Bulog. Beberapa wilayah sudah menerima distribusi langsung, baik diambil melalui kantor desa, kantor kelurahan, atau diantar ke rumah masing-masing penerima. Nah, sobat semua, itu tadi beberapa bantuan sosial yang cair di tanggal 29 Agustus 2025 ini. Jangan lupa untuk selalu mengecek status bantuan melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos atau langsung menanyakan ke pihak desa dan kelurahan, agar tidak ketinggalan informasi terbaru. Semoga bantuan teman-teman semua yang belum cair segera cair. Jangan lupa cek kartu KKS secara berkala agar bantuannya tidak hangus. Like postingan ini agar saya tetap semangat menginformasikan update pencairan seputar bansos. Pesan pentingnya, gunakanlah bantuan ini dengan bijak. Prioritaskan untuk kebutuhan pokok keluarga, pendidikan anak, serta kesehatan. Semoga bansos ini benar-benar bermanfaat dan bisa meringankan beban kita di tengah kebutuhan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk dukung channel Info Bansos terkini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya channel ini bisa terus memberikan update terbaru untuk sobat semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencairan Bansos BPNT 2025 sedang berlangsung, ini cara cek penerima bantuan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan informasi terkini seputar bantuan sosial dari pemerintah. Info penting jangan skip. Program Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT, 2025 resmi memasuki tahap pencairan dan saat ini sedang berlangsung di berbagai daerah Indonesia. Masyarakat penerima manfaat bisa segera melakukan cek Bansos Kemensos untuk memastikan apakah namanya masih tercatat sebagai penerima BPNT 2025. Bantuan sosial ini menjadi salah satu program penting pemerintah dalam mendukung kebutuhan pokok masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, penting bagi keluarga penerima manfaat untuk mengetahui cara cek penerima bantuan resmi agar tidak melewatkan pencairan dana Bansos BPNT yang disalurkan melalui Kementerian Sosial. Pencairan Bansos BPNT 2025 sedang berlangsung, ini cara cek penerima bantuan resmi. Rutin cek jadwal pencairan BPNT dan Bansos lainnya di aplikasi Cek Bansos. Agustus 23, 2025. Cara cek bantuan BPNT lewat HP Agustus 2025, jangan sampai hangus. Pencairan Bansos BPNT 2025 sedang berlangsung, ini cara cek penerima bantuan resmi. Program Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT, 2025 resmi memasuki tahap pencairan dan saat ini sedang berlangsung di berbagai daerah Indonesia. Masyarakat penerima manfaat bisa segera melakukan cek Bansos Kemensos untuk memastikan apakah namanya masih tercatat sebagai penerima BPNT 2025.
Bantuan sosial ini menjadi salah satu program penting pemerintah dalam mendukung kebutuhan pokok masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, penting bagi keluarga penerima manfaat untuk mengetahui cara cek penerima bantuan resmi agar tidak melewatkan pencairan dana Bansos BPNT yang disalurkan melalui Kementerian Sosial. Apa itu BPNT 2025? BPNT merupakan program bantuan sosial pangan yang diberikan pemerintah dalam bentuk saldo elektronik. Bantuan ini dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di e-warung atau agen resmi yang bekerja sama dengan bank penyalur. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kualitas gizi keluarga penerima manfaat, KPM, sekaligus mendorong ketahanan pangan rumah tangga. Pada tahun 2025, nilai bantuan tetap sebesar Rp200.000 per bulan. Dana tersebut dapat digunakan untuk membeli bahan pangan seperti beras, telur, daging, ikan, tahu, tempe, hingga sayuran. Dengan adanya program ini, diharapkan beban pengeluaran rumah tangga miskin dapat berkurang. Cara cek penerima Bansos BPNT 2025. Untuk mengetahui apakah Anda termasuk dalam daftar penerima, tersedia dua cara resmi, yaitu melalui aplikasi dan website. Melalui aplikasi Cek Bansos. Unduh aplikasi Cek Bansos di Google Play Store. Lakukan registrasi dengan menggunakan NIK KTP dan data pribadi. Login ke aplikasi, lalu pilih menu Cek Bansos. Masukkan data sesuai KTP, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan desa. Klik cari data untuk melihat status penerima. Melalui website resmi Kemensos. Buka situs Cek Bansos Kemensos Go.id. Isi data wilayah sesuai KTP. Masukkan nama lengkap sesuai identitas. Ketik kode CAPTCHA dengan benar. Klik tombol cari data untuk menampilkan hasil pencarian. Cara pencairan dan syarat penerima BPNT 2025. Pencairan Bansos dilakukan melalui Kartu Keluarga Sejahtera, KKS, yang diterbitkan Bank Himbara, BNI, BRI, Mandiri, BTN. Penerima cukup membawa kartu ke agen e-warung atau bank penyalur untuk melakukan transaksi. Syarat penerima BPNT 2025 meliputi terdaftar dalam DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Masuk kategori keluarga miskin atau rentan miskin. Tidak sedang menerima bantuan sosial lain yang bersifat ganda. Jadwal pencairan BPNT 2025. Berdasarkan informasi Kemensos, pencairan Bansos dilakukan setiap bulan secara bertahap di seluruh wilayah. Penerima disarankan untuk rutin melakukan pengecekan melalui aplikasi atau website agar tidak ketinggalan informasi pencairan. Dengan pencairan BPNT 2025 yang sedang berlangsung, masyarakat diimbau untuk melakukan pengecekan secara rutin menggunakan aplikasi maupun website resmi Kemensos. Jangan mudah percaya pada informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga ketahanan pangan, dan membantu keluarga penerima manfaat di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Like, share, dan komen jika bermanfaat. Itulah dia informasi terkini seputar bantuan sosial tahap 3. Sekian sosial dari pemerintah. Hari ini, saya akan membagikan kabar penting yang sudah ditunggu-tunggu oleh jutaan keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Kapan PKH tahap 3 cair? Jawabannya, sudah mulai cair sejak awal Agustus 2025 dan akan berlangsung secara bertahap sampai akhir September 2025. Bohlam listrik penjelasan singkat tentang PKH. Program Keluarga Harapan atau PKH adalah bantuan sosial tunai yang diberikan oleh Kementerian Sosial untuk keluarga yang masuk dalam kategori miskin atau rentan miskin. Bantuan ini diberikan dalam 4 tahap setiap tahun, dan sekarang kita masuk ke tahap ketiga. Kategori penerima PKH meliputi ibu hamil, anak usia dini, balita, anak sekolah SD, SMP, SMA, lansia, penyandang disabilitas berat. Jadwal pencairan PKH tahap 3 tahun 2025. Tanda centang putih tebal periode pencairan, Juli hingga September 2025. Tanda centang putih tebal sudah mulai cair, sejak minggu pertama Agustus 2025. Tanda centang putih tebal jumlah penerima, lebih dari 1,6 juta KPM, keluarga penerima manfaat. Tanda centang putih tebal penyaluran melalui Bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN. Tanda centang putih tebal dana masuk langsung ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera, KKS. Tapi ingat ya, pencairan dilakukan bertahap, jadi bisa saja wilayah A sudah cair lebih dulu dibanding wilayah B. Maka dari itu, pantau terus informasi dari pendamping PKH dan kantor desa atau kelurahan setempat. Cara cek nama penerima PKH.
Untuk mengetahui apakah Anda termasuk penerima bansos tahap ini, lakukan pengecekan secara online. 1. Kunjungi situs resmi Cek Bansos Kemensos Go.id. 2. Masukkan wilayah dan nama sesuai KTP. 3. Isi kode CAPTCHA dan klik Cari Data. 4. Jika terdaftar, maka nama Anda akan muncul dengan keterangan, ya, sebagai penerima. Atau, gunakan aplikasi Cek Bansos resmi dari Kemensos. Unduh di Play Store, daftar akun, lalu langsung bisa cek status bantuan kapan saja. Jadi kesimpulannya, PKH tahap 3 sudah mulai cair per Agustus 2025, namun pencairannya dilakukan bertahap sesuai wilayah. Pastikan Anda cek data secara mandiri dan pantau terus update dari sumber resmi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis komentar, dan share ke tetangga atau keluarga. Dan tentu saja, subscribe ke channel Info Bansos terkini, agar tidak ketinggalan update bansos selanjutnya seperti BPNT, BLT, dan PIT. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bansos BPNT Rp600.000 Agustus 2025 sudah cair. Ini panduan cek di HP. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share agar tidak ketinggalan informasi seputar bansos terbaru. Bansos BPNT Rp600.000 Agustus 2025 sudah cair. Ini panduan cek di HP. Pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali menyalurkan bantuan sosial, bansos, bantuan pangan non-tunai, BPNT, senilai Rp600.000 untuk periode Agustus 2025. Penyaluran ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat, KPM, yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS. Dana bantuan akan langsung disalurkan ke rekening masing-masing penerima melalui Bank Himbara, himpunan bank milik negara, yang telah bekerja sama, seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Cara cek pencairan di HP. Penerima manfaat dapat melakukan pengecekan pencairan Bansos BPNT Agustus 2025 secara mandiri melalui ponsel dengan dua cara, melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos. Unduh aplikasi resmi, Cek Bansos, dari Kemensos di Google Play Store atau App Store. Lakukan pendaftaran akun menggunakan data diri sesuai KTP. Login, pilih menu Cek Bansos, lalu masukkan data domisili. Sistem akan menampilkan status penerima Bansos dan jadwal pencairannya. Melalui website resmi Cek Bansos, Kemensos Go.id. Buka laman resmi Cek Bansos, Kemensos Go.id. Masukkan data provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan desa kelurahan. Ketik nama sesuai KTP dan kode CAPTCHA. Klik Cari Data, untuk melihat status penerimaan bantuan. Waspada hoaks penipuan. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap informasi palsu, hoaks, terkait pencairan bansos. Segala informasi resmi terkait BPNT hanya diumumkan melalui website dan aplikasi resmi Kemensos RI atau saluran komunikasi resmi pemerintah. Memberikan data pribadi seperti NIK, nomor rekening, atau PIN kepada pihak yang tidak jelas identitasnya, apalagi melalui pesan WhatsApp atau media sosial yang tidak berfungsi. Manfaat BPNT bagi penerima. Bansos BPNT bertujuan membantu KPM membeli bahan pangan bergizi seperti beras, telur, daging ayam, sayuran, dan kebutuhan pokok lainnya. Dengan adanya penyaluran ganda bulan ini, penerima yang diharapkan dapat lebih leluasa mengatur keuangan keluarga, khususnya menjelang tahun ajaran baru dan kebutuhan harian yang terus meningkat. Dengan pencairan Bansos BPNT Rp600.000 Agustus 2025 ini, masyarakat penerima diharapkan dapat memanfaatkannya secara bijak sesuai tujuan program, yakni meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan mendorong kesejahteraan masyarakat prasejahtera. Proses terbaru pencairan Bansos PKH BPNT tahap 2 peralihan pos ke KKS Bank Himbara per hari ini Agustus 2025. 2 Agustus 2025, penyaluran bantuan sosial, Bansos, Program Keluarga Harapan, PKH, dan bantuan pangan non-tunai, BPNT, tahap 2 terus menjadi sorotan ribuan keluarga penerima manfaat, KPM, di sejumlah wilayah. Terutama bagi penerima Bansos PKH BPNT yang pencairannya melalui PT Pos Indonesia dan kini sedang menjalani peralihan ke skema Kartu Keluarga Sejahtera, KKS, Bank Himbara melalui mekanisme pembukaan rekening kolektif atau Burekol. Sekitar 1,6 juta keluarga penerima Bansos PKH BPNT, sudah berhasil beralih ke KKS dan siap menerima pencairan melalui bank. Sementara 2 juta KPM lainnya masih dalam tahap percepatan proses Burekol. Selama data di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, 6NG, belum mengalami cut-off,
maka pencairan PKH dan BPNT akan tetap berjalan sesuai tahapan. Informasi terbaru per hari ini, Agustus 2025 datang langsung dari pendamping sosial Kementerian Sosial melalui akun media sosial resmi. Perkembangan penyaluran Bansos tahap 2 ini mencakup sejumlah hal penting berikut. 1. Status penyaluran yang sebelumnya berada di tahap proses burekol, kini sudah berubah menjadi proses cek rekening. Perubahan status ini menandakan proses administrasi menuju pencairan sudah semakin dekat. 2. Nomor rekening bagi KPM yang berhasil melalui tahap burekol sudah mulai muncul di sistem. Nomor rekening ini menjadi syarat mutlak sebelum dana dapat diproses lebih lanjut oleh pihak bank penyalur. 3. Setelah proses cek rekening dinyatakan berhasil, langkah berikutnya tinggal menunggu terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana, SP2D, Surat Perintah Membayar, SPM, dan Surat Instruksi, SI. Ketiga dokumen ini adalah prosedur administratif terakhir sebelum dana bansos benar-benar masuk rekening penerima. 4. Bagi KPM yang gagal dalam proses burekol atau belum berhasil membuka rekening KKS, penyaluran tetap dilakukan melalui mekanisme lama, yaitu pencairan tunai di kantor pos. Skema ini dipertahankan agar hak penerima tidak tertunda terlalu lama akibat kendala teknis peralihan. Dengan progres ini, KPM disarankan untuk memantau terus status penyaluran melalui aplikasi Cek Bansos atau berkoordinasi langsung dengan pendamping sosial di wilayah masing-masing. Perubahan status dan terbitnya nomor rekening menjadi indikator penting bahwa pencairan sudah mendekati tahap akhir, sehingga penerima hanya perlu menunggu proses administrasi selesai sebelum dana masuk rekening. Bantuan PIP turun lagi Agustus 2025. Ini cara cek dan cairkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan informasi terkini seputar bantuan sosial dari pemerintah. Program bantuan pendidikan PIP kembali cair pada bulan Agustus 2025. Kabar ini menjadi angin segar bagi para siswa dari keluarga kurang mampu yang menunggu pencairan dana untuk kebutuhan sekolah. Melalui program Indonesia Pintar, PIP, pemerintah memberikan bantuan tunai guna meringankan biaya pendidikan, seperti pembelian buku, seragam, atau biaya penunjang belajar lainnya. Sangat penting bagi Anda untuk mengetahui informasi lengkap mulai dari cara cek penerima bantuan pendidikan PIP, hingga panduan mencairkannya di bank penyalur. Apa itu bantuan pendidikan PIP? Bantuan pendidikan PIP adalah program dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, yang bertujuan membantu peserta didik dari keluarga tidak mampu agar tetap bisa mengakses pendidikan. Dana bantuan ini diberikan setiap tahun melalui mekanisme transfer ke rekening penerima. Besaran bantuan PIP bervariasi, tergantung jenjang pendidikan, SD, MI, Rp450.000 per tahun. SMP, MTS, Rp750.000 per tahun. SMA, SMK, MA, Rp1.000.000 per tahun. Jadwal pencairan bantuan pendidikan PIP Agustus 2025. Pada periode Agustus 2025 ini, pemerintah kembali menyalurkan bantuan pendidikan PIP untuk siswa yang telah terdaftar di Data Pokok Pendidikan, Dapodik, dan memenuhi syarat penerima. Dana akan langsung masuk ke rekening siswa melalui bank penyalur resmi seperti Bank BRI dan Bank BNI. Cara cek penerima bantuan pendidikan PIP. Untuk mengetahui apakah Anda termasuk penerima bantuan pendidikan PIP Agustus 2025, ikuti langkah berikut. Buka situs resmi PIP di pip.kemdikbud.go.id. Masukkan NISN, nomor induk siswa nasional, tanggal lahir, dan nama ibu kandung. Klik cari, dan tunggu hasilnya. Jika terdaftar, informasi penerimaan dana akan muncul di layar. Cara mencairkan bantuan pendidikan PIP. Setelah dipastikan sebagai penerima, pencairan bantuan pendidikan PIP dapat dilakukan dengan langkah berikut. Siapkan dokumen seperti kartu keluarga, KTP orang tua, dan surat keterangan dari sekolah. Datang ke bank penyalur sesuai yang tertera pada data penerima. Lakukan verifikasi data dengan petugas bank. Dana akan langsung dicairkan ke rekening atau diberikan secara tunai sesuai ketentuan. Tips agar bantuan pendidikan PIP lancar cair. Pastikan data di Dapodik sesuai dan terbaru. Simpan bukti pencairan untuk laporan sekolah. Gunakan dana sesuai kebutuhan pendidikan. Kesimpulan. Pencairan bantuan pendidikan PIP Agustus 2025 menjadi kesempatan penting bagi siswa untuk mendapatkan dukungan biaya pendidikan. Pastikan Anda memeriksa status penerimaan dan mengikuti prosedur pencairan agar dana segera bisa dimanfaatkan. Tahap 3 Bansos 2025. Cek PKH, BPNT, PIP, KKS Baruk Beras.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar bantuan sosial dari pemerintah. Kementerian Sosial terus mempercepat pendistribusian berbagai program bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat yang berdampak pada keadaan ekonomi. Beberapa program utama yang sedang berjalan mencakup program Keluarga Harapan, PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT, Program Indonesia Pintar, PIP, serta penyaluran beras seberat 20 kg. 1. Pencairan PKH dan BPNT tahap 3, Juli-September 2025. Menteri Sosial telah memastikan bahwa tahap ketiga untuk penyaluran PKH dan BPNT akan segera dimulai. Pengecekan lapangan masih berlangsung hingga 18 Agustus 2025 untuk memastikan penerima data terbaru. Setelah proses ini, publikasi akan menyiarkan komponen bantuan serta memverifikasi rekening, yang diperkirakan akan memakan waktu cukup lama. Dengan perkiraan saat ini, penyaluran bantuan mungkin akan dimulai pada September 2025, namun bisa dipercepat hingga akhir Agustus 2025. Penyesuaian penerima data juga sedang dilakukan, termasuk bagi KPM yang keluar atau masuk sesuai dengan pembaruan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, DSETSEN. 2. Kewajiban untuk pemegang kartu KKS baru. Sebanyak 3,6 juta KPM masih menunggu pengiriman kartu KKS yang baru, sementara 1,6 juta KPM telah menyelesaikan proses buka rekening kolektif, burekol, dan siap mendapatkan kartu. Kementerian Sosial bekerja sama dengan bank penyalur untuk mempercepat distribusi agar bantuan dapat diterima tepat waktu. Penerima diharuskan menjaga kartu dengan mandiri dan tidak meminjamkannya kepada orang lain. Selain itu, disarankan untuk secara rutin mengganti nomor PIN demi keamanan. Bagi lansia atau mereka yang kesulitan, petugas bank siap memberikan bantuan. 3. Bantuan lain yang sedang berlangsung. Program Indonesia Pintar, PIP pencairan bantuan untuk anak sekolah sebesar Rp450.000 sudah dilaksanakan. Orang tua bantuan atau wali murid dapat memeriksa status melalui situs resmi Program Indonesia Pintar di PIP, Kemendikdasmen, Go.id. Aktivasi rekening di bank penyalur harus dilakukan setelah berkoordinasi dengan pihak sekolah. Bantuan beras 20 kg, proses pendistribusian beras masih berlangsung di berbagai wilayah yang belum sepenuhnya menerima haknya. Pemerintah terus memastikan pasokan dan kelancaran penyaluran. Penebalan BPNT tahap 2, Juni-Juli pencairan bantuan tambahan bagi KPM yang beralih dari kantor pos ke KKS baru masih dalam proses. Jumlah bantuan yang dicairkan bervariasi, dari Rp400.000, Rp600.000, hingga Rp1.000.000, tergantung pada kebutuhan dan penerima data. Dengan berbagai upaya ini, pemerintah menekankan pentingnya kesabaran masyarakat, mengikuti prosedur yang resmi, dan memanfaatkan informasi resmi agar semua hak atas bantuan sosial dapat diterima tanpa hambatan. Itulah informasi lengkap mengenai info Bansos terkini. Jangan lupa untuk subscribe. Proses terbaru pencairan Bansos PKH BPNT tahap 2 peralihan pos ke KKS Ban Himbara per hari ini Agustus 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan informasi terkini seputar bantuan sosial dari pemerintah pada pekan kedua Agustus 2025. Penyaluran bantuan sosial, Bansos, Program Keluarga Harapan, PKH, dan Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT, tahap 2 terus menjadi sorotan ribuan keluarga penerima manfaat, KPM, di sejumlah wilayah. Terutama bagi penerima Bansos PKH BPNT yang pencairannya melalui PT Pos Indonesia dan kini sedang menjalani peralihan ke skema Kartu Keluarga Sejahtera, KKS, Ban Himbara melalui mekanisme pembukaan rekening kolektif atau burekol. Sekitar 1,6 juta keluarga penerima Bansos PKH BPNT, sudah berhasil beralih ke KKS dan siap menerima pencairan melalui BAN. Sementara 2 juta KPM lainnya masih dalam tahap percepatan proses burekol. Selama data di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, 6NG, belum mengalami cut-off, maka pencairan PKH dan BPNT akan tetap berjalan sesuai tahapan. Informasi terbaru per hari ini, Agustus 2025 datang langsung dari pendamping sosial Kementerian Sosial melalui akun media sosial resmi. Perkembangan penyaluran Bansos tahap 2 ini mencakup sejumlah hal penting berikut. 1. Status penyaluran yang sebelumnya berada di tahap proses burekol, kini sudah berubah menjadi proses cek rekening. Perubahan status ini menandakan proses administrasi menuju pencairan sudah semakin dekat. 2. Nomor rekening bagi KPM yang berhasil melalui tahap burekol sudah mulai muncul di sistem. Nomor rekening ini menjadi syarat mutlak sebelum dana dapat diproses lebih lanjut oleh pihak bank penyalur. 3. Setelah proses cek rekening dinyatakan berhasil, langkah berikutnya tinggal menunggu terbitnya surat perintah pencairan dana, SP2D, surat perintah membayar, SPM, dan surat instruksi, SI.
Ketiga dokumen ini adalah prosedur administratif terakhir sebelum dana bansos benar-benar masuk ke rekening penerima. 4. Bagi KPM yang gagal dalam proses burekol atau belum berhasil membuka rekening KKS, penyaluran tetap dilakukan melalui mekanisme lama, yaitu pencairan tunai di kantor pos. Skema ini dipertahankan agar hak penerima tidak tertunda terlalu lama akibat kendala teknis peralihan. Dengan progres ini, KPM disarankan untuk memantau terus status penyaluran melalui aplikasi cek bansos atau berkoordinasi langsung dengan pendamping sosial di wilayah masing-masing. Perubahan status dan terbitnya nomor rekening menjadi indikator penting bahwa pencairan sudah mendekati tahap akhir, sehingga penerima hanya perlu menunggu proses administrasi selesai. Hati-hati dicoret. Ini daftar penerima bansos PKH BPNT yang masih aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Jangan di-skip, tonton sampai habis karena ini berita penting. Pemerintah melalui Kementerian Sosial, Kemensos, memastikan bahwa penyaluran program Keluarga Harapan, PKH, dan Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT, untuk tahap ketiga akan segera dilakukan, mencakup alokasi untuk bulan Juli, Agustus, dan September 2025. Pihak Kemensos menekankan bahwa tidak semua yang menerima bantuan pada tahap kedua otomatis akan kembali menerima di tahap ketiga. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa data para penerima bantuan sosial selalu diperbarui secara aktif berdasarkan hasil pemutakhiran data dan perkembangan tingkat kesejahteraan. Kategori penerima tahap 3. Menurut penjelasan dari Kemensos, terdapat dua kategori utama penerima yang dipastikan akan menerima bantuan pada tahap ketiga ini, KPM yang terdaftar di desil 1 hingga 5. Kategori ini dianggap paling memenuhi syarat karena terdiri dari kelompok masyarakat yang berada pada tingkat kesejahteraan paling rendah. Peserta PBIJK, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, yang masih aktif. Apabila status kepesertaan PBIJK tidak aktif, maka peluang untuk menerima bantuan sosial tahap ketiga akan terhapus secara otomatis. KPM yang berada di desil 6-10 masih memiliki kesempatan jika mereka melakukan pembaruan data melalui aplikasi cek bansos. Proses pembaruan data ini akan diverifikasi kembali oleh Dinas Sosial setempat dan Badan Pusat Statistik, BPS, sebelum hasil akhir ditentukan. Peringatan untuk penerima. Kemensos juga menekankan agar KPM berhati-hati saat melakukan pembaruan data. Apabila mereka sudah masuk dalam desil 15, tidak perlu lagi mengajukan pembaruan karena status mereka sudah dianggap aman. Sebaliknya, bagi KPM yang merasa layak namun masuk dalam desil 6-10, pembaruan data menjadi langkah penting agar tetap berpeluang untuk terdaftar sebagai penerima. Penyaluran melalui kartu KKS. Selain itu, pemerintah juga beralih dari penyaluran melalui kantor pos ke sistem perbankan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera, KKS. Tujuan dari perubahan ini agar penyaluran lebih cepat, transparan, dan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam distribusi. Saat ini, proses pencetakan dan distribusi kartu KKS masih berlangsung agar 3,6 juta KPM benar-benar mendapatkan hak mereka. Beberapa daerah bahkan telah menetapkan jadwal distribusi resmi, salah satunya di wilayah Sumatera Barat yang akan berlangsung hingga 3 September 2025. Kemensos mengingatkan KPM untuk terus memantau informasi terbaru melalui aplikasi cek bansos, kantor desa, ataupun dinas sosial setempat. Dengan cara ini, masyarakat tidak terjebak pada informasi yang bercampur aduk atau hoaks terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bansos semua, selamat datang kembali di channel Info Bansos Terkini. Channel yang selalu menyajikan informasi akurat, update, dan terpercaya tentang bantuan sosial dari pemerintah. Hari ini, saya akan membagikan kabar penting yang sudah ditunggu-tunggu oleh jutaan keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Kapan PKH tahap 3 cair? Jawabannya, sudah mulai cair sejak awal Agustus 2025 dan akan berlangsung secara bertahap sampai akhir September 2025. Bohlam listrik penjelasan singkat tentang PKH. Program Keluarga Harapan atau PKH adalah bantuan sosial tunai yang diberikan oleh Kementerian Sosial untuk keluarga yang masuk dalam kategori miskin atau rentan miskin. Bantuan ini diberikan dalam 4 tahap setiap tahun, dan sekarang kita masuk ke tahap ketiga. Kategori penerima PKH meliputi ibu hamil, anak usia dini, balita, anak sekolah SD, SMP, SMA, lansia, penyandang disabilitas berat. Jadwal pencairan PKH tahap 3 tahun 2025. Tanda centang putih tebal periode pencairan, Juli hingga September 2025. Tanda centang putih tebal sudah mulai cair, sejak minggu pertama Agustus 2025. Tanda centang putih tebal jumlah penerima, lebih dari 1,6 juta KPM, keluarga penerima manfaat. Tanda centang putih tebal penyaluran melalui Bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri,
BTN. Tanda centang putih tebal dana masuk langsung ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera, KKS. Tapi ingat ya, pencairan dilakukan bertahap, jadi bisa saja wilayah A sudah cair lebih dulu dibanding wilayah B. Maka dari itu, pantau terus informasi dari pendamping PKH dan kantor desa atau kelurahan setempat. Cara cek nama penerima PKH. Untuk mengetahui apakah Anda termasuk penerima bansos tahap ini, lakukan pengecekan secara online. 1. Kunjungi situs resmi Cek Bansos Kemensos Go.id. 2. Masukkan wilayah dan nama sesuai KTP. 3. Isi kode CAPTCHA dan klik Cari Data. 4. Jika terdaftar, maka nama Anda akan muncul dengan keterangan, ya, sebagai penerima. Atau, gunakan aplikasi Cek Bansos resmi dari Kemensos. Unduh di Play Store, daftar akun, lalu langsung bisa cek status bantuan kapan saja. Jadi kesimpulannya, PKH tahap 3 sudah mulai cair per Agustus 2025, namun pencairannya dilakukan bertahap sesuai wilayah. Pastikan Anda cek data secara mandiri dan pantau terus update dari sumber resmi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis komentar, dan share ke tetangga atau keluarga. Dan tentu saja, subscribe ke channel Info Bansos Terkini, agar tidak ketinggalan update bansos selanjutnya seperti BPNT, BLT, dan PIT. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bansos BPNT Rp600.000 Agustus 2025 sudah cair. Ini panduan cek di HP. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share agar tidak ketinggalan informasi seputar bansos terbaru. Bansos BPNT Rp600.000 Agustus 2025 sudah cair. Ini panduan cek di HP. Pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali menyalurkan bantuan sosial, bansos, bantuan pangan non-tunai, BPNT, senilai Rp600.000 untuk periode Agustus 2025. Penyaluran ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat, KPM, yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS. Dana bantuan akan langsung disalurkan ke rekening masing-masing penerima melalui Bank Himbara, himpunan bank milik negara, yang telah bekerja sama, seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Cara cek pencairan di HP. Penerima manfaat dapat melakukan pengecekan pencairan Bansos BPNT Agustus 2025 secara mandiri melalui ponsel dengan dua cara, melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos. Unduh aplikasi resmi, Cek Bansos, dari Kemensos di Google Play Store atau App Store. Lakukan pendaftaran akun menggunakan data diri sesuai KTP. Login, pilih menu Cek Bansos, lalu masukkan data domisili. Sistem akan menampilkan status penerima bansos dan jadwal pencairannya. Melalui website resmi Cek Bansos, Kemensos Go.id. Buka laman resmi Cek Bansos, Kemensos Go.id. Masukkan data provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan desa kelurahan. Ketik nama sesuai KTP dan kode CAPTCHA. Klik Cari Data, untuk melihat status penerimaan bantuan. Waspada hoaks penipuan. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap informasi palsu, hoaks, terkait pencairan bansos. Segala informasi resmi terkait BPNT hanya diumumkan melalui website dan aplikasi resmi Kemensos RI atau saluran komunikasi resmi pemerintah. Memberikan data pribadi seperti NIK, nomor rekening, atau PIN kepada pihak yang tidak jelas identitasnya, apalagi melalui pesan WhatsApp atau media sosial yang tidak berfungsi. Manfaat BPNT bagi penerima. Bansos BPNT bertujuan membantu KPM membeli bahan pangan bergizi seperti beras, telur, daging ayam, sayuran, dan kebutuhan pokok lainnya. Dengan adanya penyaluran ganda bulan ini, penerima yang diharapkan dapat lebih leluasa mengatur keuangan keluarga, khususnya menjelang tahun ajaran baru dan kebutuhan harian yang terus meningkat. Dengan pencairan Bansos BPNT Rp600.000 Agustus 2025 ini, masyarakat penerima diharapkan dapat memanfaatkannya secara bijak sesuai tujuan program, yakni meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan mendorong kesejahteraan masyarakat prasejahtera. Proses terbaru pencairan Bansos PKH BPNT tahap 2 peralihan pos ke KKS Bank Himbara per hari ini Agustus 2025. 2 Agustus 2025, penyaluran bantuan sosial, Bansos, Program Keluarga Harapan, PKH, dan bantuan pangan non-tunai, BPNT, tahap 2 terus menjadi sorotan ribuan keluarga penerima manfaat, KPM, di sejumlah wilayah. Terutama bagi penerima Bansos PKH BPNT yang pencairannya melalui PT Pos Indonesia dan kini sedang menjalani peralihan ke skema Kartu Keluarga Sejahtera, KKS, Bank Himbara melalui mekanisme pembukaan rekening kolektif atau Burekol.
Sekitar 1,6 juta keluarga penerima Bansos PKH BPNT sudah berhasil beralih ke KKS dan siap menerima pencairan melalui BAN. Sementara 2 juta KPM lainnya masih dalam tahap percepatan proses burekol. Selama data di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, 6NG, belum mengalami cut-off, maka pencairan PKH dan BPNT akan tetap berjalan sesuai tahapan. Informasi terbaru per hari ini, Agustus 2025 datang langsung dari pendamping sosial Kementerian Sosial melalui akun media sosial resmi. Perkembangan penyaluran Bansos tahap 2 ini mencakup sejumlah hal penting berikut. 1. Status penyaluran yang sebelumnya berada di tahap proses burekol, kini sudah berubah menjadi proses cek rekening. Perubahan status ini menandakan proses administrasi menuju pencairan sudah semakin dekat. 2. Nomor rekening bagi KPM yang berhasil melalui tahap burekol sudah mulai muncul di sistem. Nomor rekening ini menjadi syarat mutlak sebelum dana dapat diproses lebih lanjut oleh pihak bank penyalur. 3. Setelah proses cek rekening dinyatakan berhasil, langkah berikutnya tinggal menunggu terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana, SP2D, Surat Perintah Membayar, SPM, dan Surat Instruksi, SI. Ketiga dokumen ini adalah prosedur administratif terakhir sebelum dana Bansos benar-benar masuk rekening penerima. 4. Bagi KPM yang gagal dalam proses burekol atau belum berhasil membuka rekening KKS, penyaluran tetap dilakukan melalui mekanisme lama, yaitu pencairan tunai di kantor pos. Skema ini dipertahankan agar hak penerima tidak tertunda terlalu lama akibat kendala teknis peralihan. Dengan progres ini, KPM disarankan untuk memantau terus status penyaluran melalui aplikasi Cek Bansos atau berkoordinasi langsung dengan pendamping sosial di wilayah masing-masing. Perubahan status dan terbitnya nomor rekening menjadi indikator penting bahwa pencairan sudah mendekati tahap akhir, sehingga penerima hanya perlu menunggu proses administrasi selesai sebelum dana masuk rekening. Bantuan PIP turun lagi Agustus 2025. Ini cara cek dan cairkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan informasi terkini seputar bantuan sosial dari pemerintah. Program bantuan pendidikan PIP kembali cair pada bulan Agustus 2025. Kabar ini menjadi angin segar bagi para siswa dari keluarga kurang mampu yang menunggu pencairan dana untuk kebutuhan sekolah. Melalui program Indonesia Pintar, PIP, pemerintah memberikan bantuan tunai guna meringankan biaya pendidikan, seperti pembelian buku, seragam, atau biaya penunjang belajar lainnya. Sangat penting bagi Anda untuk mengetahui informasi lengkap mulai dari cara cek penerima bantuan pendidikan PIP, hingga panduan mencairkannya di bank penyalur. Apa itu bantuan pendidikan PIP? Bantuan pendidikan PIP adalah program dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, yang bertujuan membantu peserta didik dari keluarga tidak mampu agar tetap bisa mengakses pendidikan. Dana bantuan ini diberikan setiap tahun melalui mekanisme transfer ke rekening penerima. Besaran bantuan PIP bervariasi, tergantung jenjang pendidikan, SD, MI, Rp450.000 per tahun. SMP, MTS, Rp750.000 per tahun. SMA, SMK, MA, Rp1.000.000 per tahun. Jadwal pencairan bantuan pendidikan PIP Agustus 2025. Pada periode Agustus 2025 ini, pemerintah kembali menyalurkan bantuan pendidikan PIP untuk siswa yang telah terdaftar di data pokok pendidikan, Dapodik, dan memenuhi syarat penerima. Dana akan langsung masuk ke rekening siswa melalui bank penyalur resmi seperti Bank BRI dan Bank BNI. Cara cek penerima bantuan pendidikan PIP. Untuk mengetahui apakah Anda termasuk penerima bantuan pendidikan PIP Agustus 2025, ikuti langkah berikut. Buka situs resmi PIP di pip.kemdikbud.go.id. Masukkan NISN, nomor induk siswa nasional, tanggal lahir, dan nama ibu kandung. Klik cari, dan tunggu hasilnya. Jika terdaftar, informasi penerimaan dana akan muncul di layar. Cara mencairkan bantuan pendidikan PIP. Setelah dipastikan sebagai penerima, pencairan bantuan pendidikan PIP dapat dilakukan dengan langkah berikut. Siapkan dokumen seperti kartu keluarga, KTP orang tua, dan surat keterangan dari sekolah. Datang ke bank penyalur sesuai yang tertera pada data penerima. Lakukan verifikasi data dengan petugas bank. Dana akan langsung dicairkan ke rekening atau diberikan secara tunai sesuai ketentuan. Tips agar bantuan pendidikan PIP lancar cair. Pastikan data di Dapodik sesuai dan terbaru. Simpan bukti pencairan untuk laporan sekolah. Gunakan dana sesuai kebutuhan pendidikan. Kesimpulan. Pencairan bantuan pendidikan PIP Agustus 2025 menjadi kesempatan penting bagi siswa untuk mendapatkan dukungan biaya pendidikan.
Pastikan Anda memeriksa status penerimaan dan mengikuti prosedur pencairan agar dana segera bisa dimanfaatkan. Itulah informasi seputar PIP, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.